Kalau hidupmu merasa berat, itu sebenarnya satu kesalahan. Beratnya apa manusia itu? Beratnya apa yang kita lakukan? Di dalam hidup ini, apapun pekerjaan kita, apapun tugas hidup kita cuman melakukan hanya setetes air di lautan. Semua alam ini, semua kejadian, semua yang terjadi, ini ada di dalam ilmunya Allah. Dan semua dikerjakan oleh Allah. Dan kita kalau mau dikatakan menyumbang peran di dalam kehidupan, sumbangan kita tuh terbesarnya hanya setetes air di lautan. Jadi tidak pantas kalau kita hidup ini merasa berat, banyak tanggungan, banyak menanggung beban, punya banyak kesulitan. Tidak pantas. Salah satu contoh aja ya. Petani menanam. Apa yang dilakukan petani? Hanya memasukkan butiran biji ke dalam tanah. Sudah. Setelah itu ditutup, diuruk, ditinggal pulang. 1, 2, 3 hari biji yang ditanam tumbuh dengan sendirinya. Petaninya nggak menumbuhkan, tidak membuat akarnya, bahkan tidak memecahkan kulit bijinya, tidak menumbuhkan daunnya, sampai berbuah. Yang menghidupkan, yang menumbuhkan, yang mengatur bentuk daunnya, yang mengatur tegaknya batang, bukan lagi manusia, bukan petaninya. Jadi yang lebih banyak dilakukan itu pelakunya adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Dalam hidup itu seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, sesungguhnya kita hanya melakukan sebagian kecil saja. Ini tukang gojek ya, kesana kemari cari penumpang misalnya, kan dia hanya melakukan sebagian kecil saja. Dia hanya nyetater motor, dia hanya menerima panggilan, kemudian dia melakukan itu dah. Selebihnya lautannya yang mengerjakan adalah Allah. Siapa yang butuh tumpangan, siapa yang butuh diantar, apa yang membuat mereka butuh tumpangan, apa yang membuat mereka butuh diantar, itu kan ada sebab-sebabnya. Dan semua sebab-sebab itu Allah sendiri yang ngatur. Kan tukang gojek nggak perlu bikin jalan, jalannya kan sudah ada. Tukang gojek juga nggak perlu nyiptakan orang supaya ada penumpang, kan nggak perlu. Tukang gojek juga tidak perlu lagi menciptakan masalah supaya ada orang minggat sehingga bisa cari tumpangan untuk diantarkan, kan? Atau ada orang yang tiba-tiba perutnya sakit butuh obat lalu menelpon apotek lalu diantar si gojek obatnya. Atau ada orang butuh makan dan lain sebagainya. Ini semua nggak bisa diciptakan oleh tukang gojek, tukang ojek itu nggak bisa, tukang ojol itu nggak bisa. Jadi apapun, jadi presiden sekalipun, apakah presiden menciptakan rakyat? Tidak. Apakah presiden menciptakan bumi, pulau, lautan, daratan, batas-batas wilayah ini yang sudah ditentukan menjadi suatu negara, yang isinya di dalam negara itu macam-macam? Kan enggak. Siapapun yang jadi presiden ya tahu-tahu semuanya sudah ada. Siapa yang ngerjakan? Loh, misalnya Tuhan tidak mengerjakan itu semuanya. Tuhan tidak menciptakan pulau, tidak menciptakan lautan, tidak menciptakan gunung. Tuhan tidak menciptakan. Mau ada negara? Enggak ada negara. Kalau tidak ada negara berarti tidak ada presiden. Seseorang menjadi presiden, oh berat. Berat apanya? Semua yang dilakukan manusia ini harus dihayati. Semua yang dilakukan manusia di alam dunia ini
ibaratnya hanya setetes air yang selautannya, yang seluas lautan airnya itu ilmunya Allah semuanya, kreativitasnya Allah, kerjaannya Allah. Anda yang jadi ibu rumah tangga misalnya, wah, jadi rumah tangga itu berat. Pagi-pagi udah bangun harus masak. Ya kan cuma masak, tidak menciptakan beras, ya kan? Enggak nanam beras, nanam padi, ya kan? Berasnya sudah ada. Telurnya apa bertelur sendiri, ibu? Ibu nggak bertelur sendiri kan? Telurnya udah ada, ayam yang bertelur, ya kan? Butuh bawang, bawangnya sudah ada yang nanam. Butuh lombok, lomboknya sudah ada yang bikin ladangnya lombok. Iya ya, kalau ditimbang, ya memang harus ditimbang. Jadi untuk memudahkan kita bersyukur kepada Allah, kita harus ingat bahwa pekerjaan Allah jauh lebih berat dari apa yang kita lakukan. Ini tujuannya supaya kita tidak mudah mengeluh apapun yang kita lakukan. Jadi supaya kita tahu luasnya kuasa Allah dan hikmahnya. Ini sampai kepada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan cuma setetes air di lautan, hikmahnya adalah kita harus selalu melihat bahwa ada kesulitan seluas lautan yang bukan saya yang mengerjakan. Yang mengerjakan adalah Allah. Jadi dengan kita tahu ini, maka segala kesulitan yang kita hadapi, beban hidup yang kita jalani, kita tahu bahwa yang terbesar diselesaikan sendiri oleh penciptanya, bukan kita. Sehingga kita akan menjadi ringan, kita akan tahu kuasa Allah, dan kita semakin yakin bahwa ada hal-hal yang tidak terduga, yang tidak saya ketahui karena di luar wilayah pengetahuan saya, di luar ilmu saya. Ilmu saya cuma setetes, ilmunya Allah selautan. Kita berangkat melamar kerja misalnya, kita nanti diterima atau tidak, kita di rumah udah mikir, waduh, jangan-jangan nanti nggak diterima, waduh, jangan-jangan nanti banyak saingannya, waduh, jangan-jangan nanti tesnya sulit, jangan-jangan nanti diterima tapi gajinya kecil. Sudah banyak pikirannya macam-macam. Ini kebodohan kita. Itu bukan urusan kita. Urusan kita niat ingsun melamar pekerjaan, jalankan sudah. Di sana ketemu siapa? Apa tahu? Nggak tahu kan? Di sana nanti ngomong apa tahu? Nggak tahu kan? Ternyata di luar pengetahuan kita, begitu kita interview, yang ada di depan meja yang menginterview kita adalah seorang om. Loh, om, kita tersenyum. Ternyata dia adalah babenya teman saya. Loh, ini kan nggak pernah terduga. Ternyata yang interview saya adalah bapaknya teman saya, dan saya sudah kenal. Bisa terjadi enggak? Bisa terjadi. Ternyata ketika melamar di sana, sebelum masuk ke kantornya, saya mau sarapan dulu di warung gitu ya. Ternyata ngobrol di warung itu, ternyata kita ngobrol bareng asik. Oh, ternyata kita ketemu dengan orang dalam. Nggak tahu kan? Jadi banyak hal-hal yang tidak kita ketahui akan memudahkan hidup kita. Itulah yang dikerjakan Tuhan untuk kita. Oleh sebab itu, yang diperlukan oleh kita itu adalah melihat kuasa Allah dan melihat apa-apa yang dilakukan Allah untuk hidup kita. Ya, maka saya kalau di jalan lagi macet misalnya, di depan ada
kendaraan yang begitu banyak. Saya mau mengeluh, tapi keluhan saya